Kelas 10 yang saya hormati, hari ini kita masuki tentang wawasan Wiyata Mandala. Kalian lihat kalimat tersebut adalah wawasan Wiyata Mandala. Kalau kalian lihat bahwa kalimat itu ada wawasan, ada wiyata, ada mandala. Berarti kalimat itu terdiri dari beberapa kata, yaitu ada 3 kata, yaitu kata wawasan, kata wiyata, dan kata mandala. Nah, apa artinya dari masing-masing itu? Kita lihat. Wawasan yang pertama, kedua wiyata, yang ketiga mandala. Apa artinya wawasan? Maka wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi pandangan terhadap suatu hakikat. Wiyata pendidikan. Sementara mandala adalah tempat atau lingkungan. Kalau kalian lihat satu-satu arti dari masing-masing kata-kata tersebut, di mana wawasan adalah pandangan, wiyata adalah pendidikan, mandala adalah tempat atau lingkungan, maka arti dari wawasan wiyata mandala adalah wawasan wiyata mandala, yaitu cara memandang. Jadi wawasan itu kan pandangan. Jadi cara memandang, wiyata pendidikan berarti cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Atau dapat diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi pandangan terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, kalian pasti ada yang belum mengetahui tentang gedung SMA Negeri 27. Inilah gambaran sekolah kalian. Jadi kalau kalian sudah masuk dari pintu gerbang, lalu akan memasuki gedung SMA Negeri 27, inilah yang terlihat. Di bawahnya ini ada lobi. Kalian masuk melalui lobi di situ, lalu nanti menuju ke kelas masing-masing jika kalian memang sudah KBM tatap muka. Di depan sekolah ada masjid, yaitu Masjid Nurul Iman SMA Negeri 27 Jakarta. Jadi bagi kalian yang beragama Islam untuk beribadah, silakan kalian lakukan di masjid. Mana di masjid ini juga nanti digunakan untuk eskul, yaitu eskul tentang membaca Al-Quran. Ya, nanti juga ada dilaksanakan di masjid ini. Tadi saya katakan kalian masuk, setelah masuk ke lobi maka menuju ke kelas masing-masing. Nah, inilah gambarannya, inilah gedung sekolah kalian. Ini kalian bisa lihat megahnya SMA Negeri 27, yang mana di dalam gedung ini ada kantor kepala sekolah, ada ruang tata usaha, ada ruang guru, ada ruang kelas, ada ruang laboratorium, baik laboratorium IPA, laboratorium komputer, maupun laboratorium IPS, dan ada juga toilet. Jadi kalau kalian lihat ini gedung SMA Negeri 27 ada 4 lantai. Masing-masing lantai itu ada toiletnya, baik toilet putra maupun toilet putri. Ya, jangan sampai kalian yang putra nanti menuju ke putri atau sebaliknya. Ya, ikuti
sesuai dengan yang memang ada petunjuknya. Jadi yang putra sebelah mana, yang putri sebelah mana, itu nanti semuanya ada tertera di depan toilet tersebut. Tadi kalian sudah tahu tentang wawasan Mudita Mandala. Nah, kenapa kalian disuruh ikut? Tujuannya apa? Kenapa kalian disuruh memahami itu? Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa kalian sebagai siswa diharapkan betul berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi kalian harus berperan aktif untuk dalam meningkatkan fungsi sekolah. Jadi, meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Apa yang ada di sekolah, kalian harus ikuti dengan baik. Dalam belajar, ikuti dengan baik. Dalam kegiatan laboratorium, untuk praktikum juga ikuti dengan baik. Semuanya manfaatkan fasilitas yang ada, gunakan untuk hal-hal yang positif. Di sekolah, tadi saya katakan ada laboratorium. Inilah salah satu gambaran kakak kelas kalian yang sedang melakukan praktek di laboratorium biologi. Kalian lihat di sini semuanya memakai baju lab. Jadi tata tertib di laboratorium bahwa sebelum kalian memasuki laboratorium, kalian harus menggunakan jas lab terlebih dahulu. Ya, kalian harus menggunakan jas lab, kemudian masuk dalam laboratorium, dan dalam menggunakan alat itu harus hati-hati. Ya, menggunakan alat harus hati-hati, harus tahu fungsinya. Jangan sembarangan menggunakan alat yang memang bukan fungsinya. Gunakan sesuai dengan fungsinya. Jika kalian setelah melakukan percobaan di lab, maka setelah selesai kalian juga wajib untuk membersihkan alat-alat tersebut. Kalian wajib membersihkan lab juga. Kenapa demikian? Supaya lab kelihatan bersih. Kalian nanti nyaman dalam menggunakannya. Jika ada yang rusak, kalian silakan laporkan ke guru kalian supaya nanti bisa diatasi atau dilaporkan untuk segera diganti. Ini adalah lab komputer. Jadi lab komputer yang ada di sekolah kalian bisa gunakan dengan baik. Nah, lab komputer yang ada di sekolah bukan hanya siswa yang menggunakan, tapi guru juga bisa menggunakan. Kalian lihat ini kebetulan saya ambil saat ujian Bapak Ibu guru. Nah, ini lihat, ini adalah di lab komputer juga, bahwa sekolah punya lab komputer ada 3. Ada labcom 1, labcom 2, dan labcom 3. Semuanya berfungsi dengan baik. Mohon jaga jangan sampai peralatan yang ada menjadi rusak. Tadi kalian sudah melihat gambar sekolah, sudah melihat gedung sekolah. Berarti sekolah itu juga punya fungsi.
Apa fungsi sekolah? Bahwa fungsi sekolah secara umum adalah memberikan pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi individu yang berguna bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Tapi ada fungsi sekolah yang lain, kan? Pertama, sekolah memberikan pengetahuan. Jadi tadi kalian ketahui ada kelas, berarti nanti ada bapak ibu guru yang mengajar kalian, maka pengetahuan kalian menjadi bertambah, dan saya yakin juga guru-guru yang mengajar akan memberikan pengetahuan tambahan yang tujuannya untuk pengayaan pengetahuan kalian. Lalu fungsi sekolah yang kedua memberikan keterampilan. Tadi juga dilihat ada gambar tentang lab. Berarti kalian di lab atau laboratorium menggunakan alat-alat. Diharapkan kalian terampil menggunakan alat dan terampil juga untuk merangkai alat. Disinilah fungsi sekolah memberikan keterampilan kepada siswa. Di lab komputer juga begitu, ya. Silakan kalian bisa nanti membuat animasi, terampil membuat animasi, atau membuat hal-hal lain yang memang diajarkan oleh guru kalian. Membentuk pribadi sosial, yang ketiga fungsi sekolah. Kenapa demikian? Bahwa kalian adalah sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalian adalah makhluk sosial, yang berarti sangat membutuhkan lainnya. Diharapkan kalian terbentuk pribadi sosial yang baik. Kalian bisa bergaul dengan teman-teman kalian tanpa membedakan agama atau daerah. Disinilah pribadi kalian harus diperlihatkan bahwa kalian bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan teman-teman kalian. Makanya dikatakan sekolah berfungsi membentuk pribadi sosial. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia. Kalian sudah memperoleh pengetahuan, keterampilan, lalu mudah-mudahan pribadi kalian juga baik. Kalau semua itu sudah ada pada diri kalian, berarti kualitas kalian adalah baik. Kalau kualitas kalian baik, maka kalian akan menjadi sumber daya manusia yang dibutuhkan, baik oleh dunia kerja maupun masyarakat. Fungsi sekolah yang lain adalah alat transformasi kebudayaan. Di sini saya tidak tulis kenapa, karena hampir sama dengan menyediakan sumber daya manusia. Hanya maksudnya kalau pengetahuan baik, keterampilan baik, pribadi baik, kalian yang menjadi sumber daya manusia yang baik, maka kemungkinan kalian akan menemukan sesuatu yang baru atau memberikan inovasi-inovasi yang baru. Nah, inovasi yang baru atau penemuan-penemuan yang baru itu akan mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Itu fungsi sekolah secara umum. Lalu, di sekolah itu ada siapa aja? Perannya apa aja? Maka di sini lihat, ya ini tadi ini gambar memberikan pengetahuan, jadi guru di kelas.
lalu ya ini sama, kemudian ini di lab memberikan keterampilan ya. Nah, setelah itu kita lihat komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Siapa aja yang berperan dalam wawasan Wiyata Mandala ini yang berada di sekolah? Yang pertama adalah kepala sekolah. Apa peran kepala sekolah? Peran kepala sekolah itu pertama bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan komite sekolah untuk menyusun program-program demi kemajuan sekolah. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah. Yang keempat, melihat atau mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, apalagi itu kegiatan ekskul. Ini contoh kegiatan pramuka, PKS, PMR, dan olahraga, maka kepala sekolah juga berperan untuk mengontrol, melihat, walaupun di bawahnya kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Itulah peran kepala sekolah. Yang kedua, guru. Komponen guru. Komponen peran guru dalam wawasan Wiyata Mandala apa aja? Guru diharapkan dapat menjunjung tinggi martabat dan citranya sebagai guru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, yang terpuji. Yang pertama, peran guru. Yang kedua, menjadi teladan. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Yang ketiga, harus dapat dipercaya oleh warga sekolah. Dan yang keempat, guru diharapkan mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itulah peran guru dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang ketiga di sini sudah terlihat, yaitu tenaga pendidikan. Apa peran tenaga pendidikan? Yang pertama, mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Itu peran tenaga pendidikan yang pertama. Perannya yang kedua, menugaskan tenaga yang ada untuk kepentingan sekolah. Jadi misalkan di tenaga pendidikan itu ada satpam, ada tukang kebun. Nah, diharapkan kayak satpam, tukang kebun itu bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, diharapkan tenaga pendidikan juga bisa menjalin kerjasama atau rasa persaudaraan dengan semua warga sekolah. Komponen peran yang lain, yang keempat, siswa. Apa peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala? Nomor satu, jaga tata tertib yang berlaku di sekolah. Kalian harus ikuti tata tertib yang ada di sekolah. Jadi misalkan masuk pukul 6.30, diharapkan kalian tidak terlambat. Sebelum 6.30 kalian sudah berada di sekolah. Lalu rambut. Diharapkan rambut kalian rapih. Tidak seperti orang yang tidak sekolah.
ya. Jadi jangan gondrong rambutnya. Pakaian, mohon saat pakaian kalian putih-putih atau putih abu-abu, baju kalian dimasukkan, jangan dikeluarkan. Jadi sekolah punya aturan semuanya. Mohon siswa mengikuti aturan yang berlaku. Itu adalah peran siswa yang pertama. Yang kedua, siswa juga harus sopan, harus hormat terhadap guru serta warga yang lain. Ya, bukan hanya hormat terhadap guru doang, tapi terhadap tenaga pendidik tidak hormat. Jangan seperti itu. Semua yang ada di sekolah harus dihormati. Ketiga, kalian punya teman, berarti kalian harus bisa menjaga kesopanan terhadap teman kalian juga. Jangan mentang-mentang misalnya kalian badannya besar, kalian membuat teman kalian yang kecil melakukan semaunya terhadap teman kamu yang kecil. Jadi dimohon itu tidak terjadi, malah nanti bisa menjadi bullying. Mohon tidak terjadi di sekolah ini. Peran selanjutnya untuk siswa menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Ya, dalam kalian melakukan praktikum di sekolah, tolong alat-alat yang ada dijaga dengan baik. Tadi saya katakan kalau sudah selesai mohon dirapikan, dibersihkan. Kalau sudah selesai lab juga dibersihkan. Yang paling penting di sini adalah peran kalian menjaga nama baik keluarga kalian serta sekolah di mana kalian berada, baik berada di sekolah maupun di luar sekolah. Kalian betul-betul harus menjaga nama baik, ya. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang negatif di luar sekolah sehingga nama sekolah menjadi tidak baik. Itu tidak diharapkan di sekolah ini. Yang diharapkan adalah kelakuan yang positif dari kalian semuanya. Setelah kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan siswa, ada satu lagi yang berperan dalam wawasan Wiyata Mandala, yaitu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga berperan dalam wawasan Wiyata Mandala, yaitu mendukung, yang pertama perannya adalah mendukung program dan kebijakan sekolah untuk memajukan sekolah. Yang kedua, masyarakat bisa memberikan saran kepada sekolah. Yang ketiga, masyarakat juga menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, itulah komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi ini dalam prakteknya. Pertama, berperan secara aktif dalam kegiatan sekolah, kemudian membantu terciptanya tata tertib, lalu memanfaatkan fasilitas belajar, silakan kalian gunakan dengan baik. Di kelas itu ada LCD, gunakan LCD dengan baik, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, maka ada kegiatan kokurikuler, jadi misalkan OSN atau ekstrakurikuler, ada PMR, Paskibra dan sebagainya, tolong ikuti. Jadi kalau kalian sudah mengikuti, berarti kalian berperan dalam wawasan Wiyata Mandala. Di sekolah juga OSIS, ada OSIS, silakan kalian ikuti, silakan kalian asah kemampuan kalian untuk berorganisasi. Tunjukkan kalian bisa menjadi pemimpin yang baik. Maka untuk menjadi pemimpin yang baik, salah satunya adalah mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Nah, menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban proses KBM. Jadi dalam proses KBM, tolong kalian melakukan sesuatu yang tidak
mengganggu teman-teman kalian. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kalian melakukan sesuatu yang mengganggu, nanti konsentrasi teman kalian tidak fokus, sehingga dalam menerima pelajaran tidak maksimal. Peran siswa yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Lingkungan SMA Negeri 27 sudah baik, tolong jaga lingkungannya dengan baik. Jangan kalian lakukan sesuatu yang merusak lingkungan sekolah. Ya, nah, kalian lihat ini salah satunya adalah contoh Eskul Paskibra. Kalian lihat ini dengan seragamnya yang bagus dan gagah. Ini Eskul Paskibra melakukan tugasnya dengan baik. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga sehat semuanya dan sukses semuanya. Saya Iri, udah